Let me talk. Let me talk. Let me talk. I think after 10 years, it was about time that somebody let me talk a bit, and it's time to say goodbye. I'll be back, but we love you and see you soon. Mei 2025, Etihad Stadium bermandikan cahaya, namun ada nuansa sendu yang tak terelakkan. Di tengah lapangan, seorang pria dengan rambut pirang kemerahan berdiri, matanya berkaca-kaca. Kevin De Bruyne, sang arsitek serangan Manchester City, mengucapkan selamat tinggal. Air mata Pep Guardiola, manajer yang telah bersamanya menaklukkan Inggris dan Eropa, mengalir tanpa bisa ditahan. Tepuk tangan membahana dari puluhan ribu penggemar, sebuah simfoni perpisahan untuk seorang pahlawan. Ini bukan sekadar akhir sebuah kontrak, ini adalah penutup sebuah era keemasan, sebuah epilog yang mengharukan dari sebuah kisah legendaris. 10 tahun adalah banyak pertandingan, banyak gelar, banyak momen. Hari ini merangkum sedikit betapa banyak cinta yang ada di sana, ujar Guardiola, suaranya bergetar. De Bruyne sendiri, dengan emosi yang sama menambahkan, saya pikir setelah 10 tahun sudah waktunya seseorang membiarkan saya berbicara sedikit dan inilah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kevin De Bruyne bukanlah sekadar nama dalam daftar pemain. Ia adalah seorang maestro, seorang konduktor ulung yang mengubah lapangan hijau menjadi panggung orkestra pribadinya. Visi panoramiknya, umpan-umpan presisi yang membelah pertahanan lawan, dan kemampuan untuk menciptakan momen magis dari ketiadaan telah memukau dunia. Perjalanannya yang terbentang dari jalanan Drongen di Belgia hingga puncak sepak bola dunia adalah sebuah epik tentang bakat mentah yang diasah oleh ketekunan, ujian karakter yang menempa mental baja, dan serangkaian pencapaian gemilang yang mengukuhkannya sebagai salah satu gelandang terhebat di generasinya, bahkan mungkin dalam sejarah panjang Premier League. Kisah ini akan menelusuri jejak langkah sang maestro, membedah setiap babak dalam karirnya. Dari tunas yang merekah di tanah kelahirannya, ujian berat di Stamford Bridge, kebangkitan spektakuler di Jerman, hingga dekade kejayaan di Manchester City yang mengantarkannya ke status legenda abadi. Dan akhirnya, kita akan menyaksikan tirai yang menutup babak Manchester, sembari menantikan lembaran baru, apa yang akan ditulis oleh takdir untuknya. Perpisahan De Bruyne dari City yang bagi sebagian orang mungkin terasa mengejutkan karena tidak adanya tawaran kontrak baru dari klub, justru menjadi penegas betapa monumental warisan yang telah ia ukir. Keputusan klub untuk mengumumkan pendirian patungnya, bahkan sebelum ia benar-benar melangkah keluar dari Etihad, adalah sebuah anomali, sebuah penghormatan instan yang biasanya hanya diberikan kepada mereka yang telah lama pensiun atau meninggalkan klub. Ini bukan sekadar pengakuan atas statistik atau trofi, melainkan pengakuan atas dampak transformatif seorang pemain yang kehadirannya telah mengubah sejarah sebuah klub dan dicintai begitu dalam oleh para pendukungnya. Ini mengubah narasi dari pemain yang dilepas menjadi perpisahan agung seorang legenda yang kontribusinya begitu besar, sehingga klub merasa perlu segera mengabadikannya. Sebuah bukti tak terbantahkan akan kedalaman jejak yang ia tinggalkan. Kisah Kevin De Bruyne dimulai di Drongen, sebuah kota kecil di Belgia, tempat ia dilahirkan pada 28 Juni 1991. Disinilah, di antara keindahan Flanders yang tenang, benih-benih bakat sepak bolanya pertama kali bersemi. Perjalanan formalnya dimulai di klub lokal KVV Drongen pada tahun 1997, sebelum ia melangkah ke panggung yang lebih besar bersama KAA Gent 2 tahun kemudian, pada 1999. Di Gent, De Bruyne muda berada di bawah bimbingan pelatih-pelatih yang jeli, seperti Jan Troos dan Charlie Musonda. Mereka tidak hanya melihat potensi mentahnya, tetapi juga secara sistematis mengasah fondasi teknisnya. Sentuhan dasar, akurasi umpan, ketajaman tembakan, dan kelincahan dribling. De Bruyne sendiri di kemudian hari mengakui betapa besar dampak pelatihan individual yang intensif tersebut terhadap perkembangannya sebagai pemain. Menariknya, di masa-masa formatif ini,
sang calon maestro lini tengah City, justru mengidolakan Liverpool dan penyerang legendaris mereka, Michael Owen. Favoriete ploeg is Liverpool en mijn favoriete speler is Michael Owen. Sebuah fakta kecil yang menambah warna pada narasi masa mudanya. Fokus awal pada pengembangan teknik individu ini yang ditanamkan oleh Trost dan Musonda menjadi landasan krusial. Kemampuan De Bruyne untuk melihat celah yang tak terlihat oleh orang lain dan mengirimkan umpan dengan presisi bedah bukanlah semata-mata bakat alami. Itu adalah buah dari pembinaan yang cermat dan disiplin sejak usia belia, yang membentuknya menjadi playmaker dengan kemampuan eksekusi yang nyaris sempurna. Pada tahun 2005, De Bruyne mengambil langkah signifikan berikutnya dengan bergabung dengan Akademi KRC Genk, salah satu pabrik talenta terbaik di Belgia. Di lingkungan yang kompetitif ini, perkembangannya semakin pesat, hingga akhirnya ia mendapatkan promosi ke tim utama pada tahun 2008. Debut profesionalnya di tim utama Genk terjadi pada 9 Mei 2009 dalam pertandingan melawan Charleroi. Meskipun debut itu berakhir dengan kekalahan, itu adalah penanda dimulainya sebuah perjalanan luar biasa. Gol pertamanya untuk klub datang pada 7 Februari 2010, sebuah gol penentu kemenangan melawan Standard Liège. De Bruyne, oh belter, absolute belter, yang menunjukkan kemampuannya untuk tampil di momen krusial. Musim 2010 sampai 2011 menjadi panggung pembuktian bagi De Bruyne muda. Ia menjelma menjadi motor serangan Genk, memainkan peran kunci dalam membawa klubnya meraih gelar juara Liga Pro Belgia. Kontribusinya sangat signifikan, 5 gol dan, yang lebih mencolok, 16 assist dalam 32 penampilan liga. Jumlah assist yang luar biasa ini, lebih dari 3 kali lipat jumlah golnya. Pada usia yang begitu muda dan di liga yang kompetitif, adalah validasi awal potensinya sebagai playmaker elite, bukan hanya sebagai pencetak gol ulung. Ini adalah sinyal jelas dari apa yang akan menjadi ciri khas permainannya di tahun-tahun mendatang. Kemampuan untuk menciptakan peluang dan mengangkat performa tim secara keseluruhan. Penampilan gemilangnya ini tak pelak menarik perhatian para pemandu bakat dari klub-klub besar Eropa. Statistik penting lainnya selama waktunya di Genk termasuk hat-trick pertamanya melawan klub Brugge pada 29 Oktober 2011. Je sleep, Kevin De Bruyne en de Brugse voet en daar is de goal komen. Secara keseluruhan, ia mencatatkan lebih dari 100 penampilan untuk Genk dengan sumbangan 17 gol. Di balik layar kesuksesan awal De Bruyne di Genk, tersimpan sebuah kisah pahit yang justru menjadi salah satu pemicu terbesar dalam karirnya. Pada usia 15 tahun, untuk mengejar mimpinya di Akademi Genk yang berjarak 150 km dari rumahnya di Drongen, De Bruyne harus meninggalkan keluarganya dan tinggal bersama keluarga angkat yang disediakan oleh klub. Ia merasa nyaman dengan keluarga tersebut dan menjalani tahun pertamanya dengan baik di sekolah maupun di lapangan sepak bola, tanpa masalah berarti. Namun, sebuah kenyataan pahit menantinya ketika ia kembali ke rumah orang tuanya setelah musim berakhir. Saya masuk ke rumah dan melihat ibu saya menangis. Saya pikir mungkin seseorang meninggal atau semacamnya, kenang De Bruyne. Ibunya kemudian menyampaikan kabar yang menurut De Bruyne mungkin membentuk karakter seluruh hidup saya. Keluarga angkatnya tidak menginginkannya kembali. Alasannya, karena dirimu terlalu pendiam, mereka tidak bisa berinteraksi denganmu. Mereka bilang, kamu sulit bergaul, ujar ibunya. Penolakan ini, yang disampaikan tanpa pernah dibicarakan langsung kepadanya oleh keluarga angkat tersebut, sangat mengejutkan dan menyakitkan bagi De Bruyne muda yang pada dasarnya pemalu dan pendiam. Itu sebenarnya masalah besar bagi karir saya, karena saya bukan bintang besar atau apapun, dan tiba-tiba klub menganggap saya sebagai masalah, ungkapnya. Klub bahkan memberitahu orang tuanya bahwa mereka tidak akan membiayai keluarga angkat lain untuknya. Kata-kata "karena dirimu terlalu pendiam" terus terngiang di kepalanya. Alih-alih terpuruk, De Bruyne mengubah rasa sakit hati itu menjadi bahan bakar.
Ia menghabiskan waktu berjam-jam menendang bola ke dinding, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berhasil. Semuanya akan baik-baik saja. Dalam 2 bulan, saya akan masuk tim utama. Apapun yang terjadi, saya tidak akan kembali ke rumah sebagai seorang yang gagal. Tekadnya saat itu, dan ia membuktikannya. Sekembalinya ke Genk, ia bermain seperti orang gila, dan dalam waktu 2 bulan berhasil menembus tim utama, bahkan mencetak 5 gol dalam 1 babak di sebuah pertandingan. Ironisnya, setelah ia mulai bersinar, keluarga angkat yang pernah menolaknya itu muncul kembali, seolah-olah semua hanya kesalahpahaman dan menginginkannya kembali. De Bruyne dengan tegas menolak. "Kalian membuangku ke tempat sampah. Sekarang aku berhasil dan kalian menginginkanku kembali," ujarnya. Meskipun menyakitkan, De Bruyne mengakui bahwa pengalaman itu adalah motivasi untuk karir saya. Kilau performa De Bruyne di Genk akhirnya membawanya ke salah satu panggung termegah di dunia sepak bola. Pada 31 Januari 2012, di hari terakhir bursa transfer musim dingin, Chelsea FC mengumumkan kesepakatan untuk merekrut sang gelandang muda Belgia. Biaya transfernya dilaporkan berada di kisaran 7 juta pound. De Bruyne menandatangani kontrak berdurasi 5,5 tahun dengan klub London tersebut, sebuah langkah yang ia gambarkan sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, sebagai bagian dari kesepakatan, ia tetap di Genk sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim 2011-12, memberinya kesempatan untuk terus berkembang dengan waktu bermain reguler. "Datang ke tim seperti Chelsea adalah mimpi, tetapi sekarang saya harus bekerja keras untuk mencapai level yang diperlukan," ujar De Bruyne saat itu. Pernyataan ini mencerminkan ambisi besarnya, sekaligus kesadarannya akan tantangan berat yang menanti di klub sebesar Chelsea. Setelah masa peminjamannya di Genk berakhir, De Bruyne bergabung dengan skuad Chelsea untuk musim 2012-13. Debutnya untuk The Blues terjadi dalam sebuah laga persahabatan pada 18 Juli 2012 melawan Seattle Sounders. Namun, harapan untuk segera menembus tim utama dan unjuk gigi di Premier League harus tertunda sampai 1,5 tahun setelah ia bergabung ke Stamford Bridge. Kala itu, The Blues berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Hull City pada 18 Agustus 2013 dengan De Bruyne tampil sejak menit awal dan akhirnya digantikan di pertengahan babak kedua. Peluang bermain yang ia dapatkan di bawah manajer Jose Mourinho sangatlah minim. Selama periode kompetitifnya di Chelsea, De Bruyne hanya mencatatkan total 9 penampilan di semua ajang tanpa 1 gol pun yang berhasil ia sarangkan. Perspektif mengenai kegagalan De Bruyne di Chelsea terbagi 2. Jose Mourinho dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa De Bruyne bersama Mohamed Salah yang juga hengkang dan kemudian bersinar di Liverpool adalah anak-anak yang tidak sabar menunggu dan ingin pergi karena tidak mendapatkan jaminan waktu bermain reguler. Mourinho mengklaim bahwa ia sebenarnya ingin mempertahankan De Bruyne setelah melihat penampilannya di pramusim. Namun sang pemain sendiri yang meminta untuk dilepas setelah tidak dimainkan dalam pertandingan Piala Super Eropa. Di sisi lain, banyak pengamat dan mungkin De Bruyne sendiri secara tersirat merasa bahwa Mourinho tidak cukup memberinya kesempatan atau tidak sepenuhnya melihat potensi besar yang dimilikinya saat itu. Apapun alasannya, periode di Chelsea menjadi sebuah ujian berat bagi karakter De Bruyne. Namun, kegagalan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah katalisator. Didorong oleh keyakinan kuat pada kemampuannya sendiri, De Bruyne tidak pasrah pada situasi. Ia proaktif mencari jalan untuk berkembang, bahkan jika itu berarti harus meninggalkan klub sebesar Chelsea. Ini menunjukkan bukan hanya bakat, tetapi juga mentalitas juara dan keberanian untuk mengambil keputusan sulit demi kelangsungan karirnya. Menyadari minimnya prospek bermain di Chelsea, De Bruyne mengambil langkah cerdas dengan menerima tawaran peminjaman ke klub Bundesliga Werder Bremen pada 31 Juli 2012.
untuk musim 2012 sampai 13. Kepindahan ke Jerman ini terbukti menjadi keputusan yang sangat tepat. Di Werder Bremen, De Bruyne menemukan kembali ritme permainannya dan mendapatkan kepercayaan penuh dari tim pelatih. Ia langsung menjadi pemain kunci, tampil impresif dengan mencetak 10 gol dan menyumbangkan 9 assist dalam 34 penampilan di Bundesliga. Gol-gol pentingnya, termasuk yang memastikan Bremen selamat dari ancaman degradasi, menunjukkan kematangannya meski masih berusia muda. Performanya yang gemilang di Bremen tidak luput dari perhatian. Jurgen Klopp, yang saat itu menukangi Borussia Dortmund, dilaporkan sangat tertarik untuk merekrutnya secara permanen. Masa peminjaman ini tidak hanya mengembalikan kepercayaan dirinya, tetapi juga membuktikan kualitasnya di salah satu liga top Eropa. Meskipun tampil memukau di Werder Bremen, sekembalinya ke Chelsea pada musim panas 2013, situasi De Bruyne tidak banyak berubah. Kesempatan bermain reguler masih sulit didapatkan. Akhirnya, pada Januari 2014, De Bruyne mengambil keputusan permanen untuk melanjutkan karirnya di Jerman, bergabung dengan VfL Wolfsburg dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 18 juta pound atau sekitar 22 juta euro. Di Wolfsburg-lah transformasi De Bruyne dari pemain muda berbakat menjadi playmaker kelas dunia benar-benar terjadi. Ia mekar dan menjadi salah satu kreator serangan paling mematikan di Eropa. Musim 2014 sampai 15 menjadi puncak penampilannya bersama Wolfsburg. De Bruyne tampil fenomenal, mencatatkan 16 gol dan, yang lebih mencengangkan, memecahkan rekor Bundesliga dengan torehan 21 assist dalam satu musim. Ia menjadi otak di balik kesuksesan Wolfsburg finish sebagai runner-up Bundesliga dan menjuarai DFB Pokal, di mana ia turut mencetak gol di partai final melawan Borussia Dortmund. De Bruyne! Oh, that is outstanding! Atas performa individualnya yang luar biasa, De Bruyne dianugerahi gelar pemain terbaik Bundesliga dan pesepak bola terbaik Jerman untuk tahun 2015. Selama 1,5 musim di Wolfsburg, ia mengoleksi total 20 gol dan 37 assist dalam 73 penampilan. Kesuksesan De Bruyne di Bundesliga, baik bersama Werder Bremen maupun Wolfsburg, seolah membuktikan bahwa Premier League, atau setidaknya Chelsea pada masa itu, mungkin belum memiliki sistem yang ideal untuk memaksimalkan tipe playmaker sepertinya. Bundesliga, dengan tempo permainan yang seringkali lebih terbuka dan fokus pada transisi cepat, menjadi panggung yang sempurna baginya untuk mengekspresikan seluruh repertoar kemampuannya, mulai dari visi, umpan terobosan, hingga kemampuan membawa bola dengan kecepatan. Setelah penampilan gemilangnya di Bundesliga yang mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta paling dicari di Eropa, Kevin De Bruyne kembali ke Premier League. Namun kali ini dengan seragam biru langit Manchester City. Transfernya pada musim panas 2015 memecahkan rekor klub saat itu. Dengan biaya dilaporkan mencapai 54 juta pound, sekitar 1,12 triliun rupiah pada saat itu. Ia datang dengan reputasi mentereng sebagai salah satu penyedia assist terbaik di benua biru, dan ekspektasi publik Manchester pun melambung tinggi. De Bruyne tidak membutuhkan waktu lama untuk membuktikan kualitasnya. Di bawah arahan manajer Manuel Pellegrini, ia langsung memberikan dampak instan. Musim debutnya pada tahun 2015-16 berjalan impresif, dengan torehan 16 gol dan 15 assist di semua kompetisi. Penampilannya yang konsisten dan kontribusi vitalnya membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik Manchester City musim itu. Salah satu momen paling berkesan di musim perdananya adalah gol penting yang ia cetak ke gawang Paris Saint-Germain di perempat final Liga Champions. De Bruyne thought about curling it. Yang turut mengantarkan City melaju ke babak semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Koneksi di lapangan juga langsung terjalin, terutama dengan penyerang andalan City, Sergio Aguero. Menariknya, gol pertama De Bruyne untuk City saat melawan West Ham pada September 2015 justru lahir dari assist Aguero.
Finds De Bruyne. De Bruyne sets up a shot. Ini adalah awal dari sebuah era baru, baik bagi De Bruyne maupun bagi Manchester City. Kedatangan Pep Guardiola sebagai manajer Manchester City pada tahun 2016 menjadi titik balik krusial dalam karir De Bruyne dan sejarah klub. Guardiola, seorang visioner taktik, melihat potensi luar biasa dalam diri gelandang Belgia tersebut. Ia tidak segan melabeli De Bruyne sebagai pemain yang spesial luar biasa, memiliki visi di lapangan. Lebih jauh, Guardiola memujinya sebagai pejuang pertama ketika tim kehilangan bola dan pemain yang melihat segalanya di lapangan dengan bola di kakinya. Pujian setinggi itu dari seorang pelatih sekaliber Guardiola menunjukkan betapa sentralnya peran De Bruyne dalam rencananya. Di bawah Guardiola, peran taktis De Bruyne mengalami evolusi yang signifikan. Jika di bawah Pellegrini, ia sering beroperasi sebagai salah satu dari 3 pemain di belakang striker dalam formasi 4-2-3-1. Baik di sayap maupun sebagai nomor 10 klasik, Guardiola memberinya dimensi baru. Awalnya, De Bruyne ditempatkan sedikit lebih dalam formasi 4-1-4-1, di mana ia bertugas membantu gelandang bertahan, sekaligus menjadi titik tolak serangan ketika tim berhasil merebut bola kembali. Seiring berjalannya waktu dan pemahaman taktik Guardiola yang semakin matang di City, De Bruyne berkembang menjadi seorang free eight, salah satu dari 2 gelandang tengah dengan lisensi untuk menusuk ke depan. Seringkali beroperasi dari sisi kanan, namun juga memiliki kebebasan untuk menjelajah dan mencari ruang di seluruh area serangan. Fleksibilitas taktis De Bruyne tidak berhenti di situ. Dalam beberapa kesempatan, Guardiola bahkan memainkannya sebagai false nine, sebuah peran yang ia interpretasikan dengan cara unik. Seringkali bergerak melebar ke sisi kiri untuk menarik bek lawan dan menciptakan ruang bagi pemain lain untuk dieksploitasi. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai peran dan formasi, termasuk ketika bek seperti John Stones melakukan inversi ke lini tengah dalam struktur 3-2-2-3 yang kompleks, menunjukkan kecerdasan sepak bola yang luar biasa. De Bruyne bukan hanya sekadar eksekutor, tetapi juga pemikir di lapangan. Ia menjadi pusat kreativitas, motor serangan, dan jantung permainan City. Secara konsisten menghasilkan jumlah assist dan gol yang tinggi, serta mendikte tempo permainan dengan visi dan umpannya yang tiada tara. Evolusi ini tidak hanya menunjukkan kecerdasan taktikal De Bruyne, tetapi juga kepercayaan besar Guardiola padanya untuk mengemban tanggung jawab yang berbeda-beda demi kesuksesan tim. Selama 1 dekade, Kevin De Bruyne di Manchester City adalah sebuah simfoni kesuksesan, ditandai dengan rentetan trofi kolektif dan kilauan prestasi individu yang tak terhitung jumlahnya. Bersama City, ia menjadi arsitek utama dari era dominasi domestik yang belum pernah terjadi sebelumnya. 6 gelar Premier League menghiasi lemari trofinya, termasuk musim fenomenal 2017-18 ketika City menjadi tim pertama yang meraih 100 poin dan pencapaian bersejarah meraih 4 gelar Liga secara beruntun. Tidak hanya di Liga, De Bruyne juga mengangkat 2 piala FA, 5 piala Liga, dan 3 Community Shield. Puncak kejayaannya di Eropa datang pada musim 2022-23 ketika ia memainkan peran integral dalam membawa Manchester City meraih gelar Liga Champions untuk pertama kalinya, melengkapi treble kontinental yang bersejarah. Keberhasilan ini mengukuhkan status City sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Seiring dengan kesuksesan tim, pengakuan atas briliansi individu De Bruyne pun mengalir deras. Ia 2 kali dinobatkan sebagai Player of the Year, sebuah penghargaan prestisius yang dipilih oleh sesama pemain profesional. Gelar Premier League Player of the Season juga diraihnya 2 kali, ditambah 3 kali penghargaan Premier League Playmaker of the Season yang menegaskan supremasinya sebagai kreator ulung. Di level klub, ia 4 kali terpilih sebagai Manchester City Player of the Year.
Pengakuan internasional juga datang dengan gelar UEFA Champions League Midfielder of the Season, dan puncaknya adalah menempati peringkat ketiga dalam voting Ballon d'Or tahun 2022. Statistiknya selama berseragam City sungguh fenomenal. Hingga akhir karirnya di klub tersebut, ia secara konsisten mencatatkan lebih dari 100 gol dan lebih dari 170 assist di semua kompetisi. Salah satu pencapaian statistiknya yang paling dikenang adalah ketika ia menyamai rekor assist Thierry Henry dalam satu musim Premier League dengan 20 assist pada musim 2019-20. Warisan Kevin De Bruyne di Manchester City tidak hanya terukur dari jumlah trofi dan statistik, tetapi juga dari momen-momen magis yang ia ciptakan, gol-gol spektakuler, dan assist-assist krusial yang terukir abadi dalam memori para penggemar. Kemampuannya untuk secara konsisten menghasilkan momen penentu di pertandingan-pertandingan terbesar adalah yang membedakannya dari sekadar gelandang hebat menjadi legenda sejati. Ini bukan hanya tentang volume, tetapi tentang kualitas dan dampak di saat-saat paling genting. Melawan PSG, perempat final Liga Champions, April 2016. Di musim debutnya, De Bruyne menjadi pahlawan. Setelah mencetak gol di Paris, ia melepaskan tembakan melengkung indah di Etihad yang menjadi satu-satunya gol di leg kedua. Meloloskan City ke semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Sebuah penanda awal kemampuannya di panggung Eropa. Melawan Chelsea, Premier League, September 2017. Sebuah gol kemenangan yang ikonik di Stamford Bridge. De Bruyne melepaskan tembakan kaki kiri keras yang tak mampu dihalau Thibaut Courtois. Gol ini bukan hanya memberi City 3 poin krusial melawan juara bertahan, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa City adalah penantang serius gelar, yang akhirnya mereka menangkan dengan rekor 100 poin. Melawan Southampton, Premier League, Mei 2018. Dengan gelar sudah di tangan, City mengejar sejarah 100 poin. Di menit-menit akhir pertandingan terakhir musim itu, De Bruyne mengirimkan umpan lambung terukur kepada Gabriel Jesus yang mencetak gol kemenangan. Sebuah assist yang mengabadikan nama City dalam buku rekor. 100! A century right at the end! Melawan Cardiff City, Piala FA, Januari 2018. Sebuah demonstrasi kecerdikan. Menghadapi tendangan bebas, De Bruyne mengecoh pagar betis yang melompat dengan melepaskan tembakan mendatar menyusur tanah yang berbuah gol. Sebuah inovasi yang kemudian banyak ditiru. Melawan Manchester United, Premier League, Maret 2022. Dalam derby Manchester yang panas, De Bruyne tampil dominan dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan telak 4-1. Kontribusinya sangat vital dalam menjaga momentum City di jalur juara. Melawan Wolverhampton Wanderers, Premier League, Mei 2022. Sebuah pertunjukan individu yang luar biasa. De Bruyne mencetak 4 gol, quadrick, termasuk hat-trick kaki kiri sempurna dalam rentang waktu hanya 24 menit babak pertama. Penampilan ini menghancurkan Wolves dan semakin mendekatkan City ke gelar Liga. The ball, he plays it in field to De Bruyne. De Bruyne into the gap for Foden. Foden towards Sterling. De Bruyne! Can you believe it? It's 4! Melawan Arsenal, Premier League, April 2023. Dalam pertandingan yang dianggap sebagai penentu gelar, De Bruyne menjadi protagonis utama. Ia mencetak 2 gol indah dan memberikan 1 assist, memimpin City meraih kemenangan krusial atas rival utama mereka. Melawan Real Madrid, semifinal Liga Champions, Mei 2023. Di Santiago Bernabeu, ketika City tertinggal, De Bruyne melepaskan tembakan geledek dari luar kotak penalti yang menyamakan kedudukan. Pulling it back, De Bruyne! Beauty! Gol spektakuler ini menjaga asa City dan menjadi landasan untuk kemenangan agregat di leg kedua. Melawan Newcastle United, Premier League, Januari 2024. Setelah absen lama karena cedera, De Bruyne masuk sebagai pemain pengganti dengan City tertinggal.
Ia langsung mengubah jalannya pertandingan, mencetak gol penyeimbang, dan kemudian memberikan assist ajaib untuk gol kemenangan Oscar Bob di menit akhir. Here is Oscar Bob! Sebuah comeback yang menunjukkan betapa vitalnya ia bagi tim. Melawan Crystal Palace, Premier League, April 2024. Dalam pertandingan ini, De Bruyne mencetak golnya yang ke-100 untuk Manchester City, sebuah pencapaian luar biasa bagi seorang gelandang. Ia merayakannya dengan 2 gol indah, menegaskan statusnya sebagai pencetak gol ulung selain sebagai raja assist. Melawan Luton Town, Piala FA 2024, sebuah demonstrasi telepati dengan Erling Haaland. De Bruyne memberikan 4 assist untuk gol-gol Haaland dalam satu pertandingan, menunjukkan pemahaman luar biasa di antara keduanya. Momen-momen ini dan banyak lagi lainnya adalah bukti nyata dari warisan De Bruyne, seorang pemain yang tidak hanya konsisten secara statistik, tetapi juga mampu menjadi pembeda di panggung termegah dan momen paling krusial. Sebelum menjadi pilar tak tergantikan di lini tengah Manchester City, Kevin De Bruyne telah lebih dulu mengukir jejaknya bersama tim nasional Belgia. Perjalanannya dengan seragam Rode Duivels dimulai dari level junior, di mana ia mewakili negaranya di tim U18, U19, dan U21. Debutnya di tim senior terjadi pada 11 Agustus 2010 dalam sebuah pertandingan persahabatan melawan Finlandia. Sebuah fakta menarik yang jarang diketahui adalah bahwa sebelum melakukan debut penuhnya untuk Belgia, De Bruyne juga memenuhi syarat untuk bermain bagi Burundi, negara kelahiran ibunya. De Bruyne dengan cepat menjadi anggota reguler tim nasional Belgia, terutama selama kampanye kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014. Dalam periode 2014 tersebut, ia menunjukkan kontribusi signifikan dengan mencetak 4 gol, membantu Belgia lolos ke turnamen besar pertama mereka setelah absen selama 12 tahun. Ini adalah awal dari era yang kemudian dikenal sebagai generasi emas sepak bola Belgia, dan De Bruyne adalah salah satu arsitek utamanya. Kehadiran De Bruyne di turnamen-turnamen besar selalu dinantikan, dan ia kerap kali menjawab ekspektasi tersebut dengan penampilan yang memukau. Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil. Di turnamen besar pertamanya, De Bruyne langsung unjuk gigi. Ia memberikan assist penting di laga pembuka melawan Aljazair, yang membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match. Kontribusinya berlanjut di babak 16 besar, di mana ia mencetak gol pembuka Belgia dalam kemenangan atas Amerika Serikat. UEFA Euro 2016 di Prancis, De Bruyne kembali menjadi andalan. Penampilannya menuai pujian, terutama saat ia memberikan 2 assist dalam kemenangan meyakinkan atas Hungaria di babak 16 besar, yang sekali lagi mengantarkannya meraih penghargaan Man of the Match. Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia. Ini menjadi puncak prestasi tim nasional Belgia, dan De Bruyne memainkan peran sentral. Setelah memberikan assist di laga pembuka melawan Panama, momen paling ikoniknya datang di perempat final. Melawan tim favorit Brasil, De Bruyne mencetak gol kedua Belgia dengan sebuah tembakan keras dari luar kotak penalti, mengunci kemenangan 2-1 yang bersejarah, dan mengantarkannya menjadi Man of the Match. Analisis dari Sky Sports menyoroti bagaimana pelatih Roberto Martinez secara taktis mendorong De Bruyne bermain lebih ke depan. Dalam pertandingan tersebut, sebuah keputusan yang menjadi katalisator bagi start cepat dan dominasi Belgia di babak pertama. Belgia akhirnya meraih peringkat ketiga, pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia, dan De Bruyne pun terpilih masuk dalam FIFA World Cup Dream Team. UEFA Euro 2020, meskipun turnamen ini diwarnai cedera baginya, De Bruyne tetap mampu memberikan dampak signifikan. Masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Denmark, ia menjadi pembeda dengan memberikan 1 assist dan mencetak gol kemenangan yang indah. De Bruyne! As crisp and classy! Pengamat teknis UEFA bahkan menyebutnya sebagai faktor yang sangat penting dalam 2 gol Belgia pada laga tersebut.
Piala Dunia FIFA 2022 dan UEFA Euro 2024. De Bruyne terus menjadi figur sentral dan andalan bagi Belgia di turnamen-turnamen berikutnya, memimpin lini tengah dengan visi dan kreativitasnya. Meskipun generasi emas Belgia belum berhasil mempersembahkan trofi mayor, penampilan individu De Bruyne di panggung-panggung tertinggi ini, khususnya golnya melawan Brasil, menunjukkan kemampuannya untuk bersinar melawan lawan terkuat sekalipun. Ini memperkuat statusnya sebagai pemain kelas dunia sejati, tidak hanya di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman, peran De Bruyne di tim nasional Belgia tidak hanya terbatas pada kontribusi teknis di lapangan. Pada 21 Maret 2023, ia secara resmi ditunjuk sebagai kapten tim nasional Belgia, sebuah kehormatan dan tanggung jawab besar yang menandakan pengakuan atas kualitas kepemimpinan dan statusnya sebagai figur senior di dalam skuad. Penunjukan ini bukan hanya karena kualitas teknisnya yang tak terbantahkan, tetapi juga karena kemampuannya untuk menjadi panutan dan memimpin rekan-rekannya. Hanya seminggu setelah menerima ban kapten, De Bruyne langsung menunjukkan kepemimpinannya dengan cara yang spektakuler. Ia menginspirasi Belgia untuk meraih kemenangan bersejarah atas Jerman, yang pertama sejak tahun 1954, dengan sumbangan 1 gol dan 2 assist dalam kemenangan 3-2. Momen penting lainnya datang pada Juni 2024, ketika ia mencatatkan penampilannya yang ke-100 untuk Belgia, sebuah tonggak sejarah yang ia tandai dengan mencetak gol dalam pertandingan persahabatan melawan Montenegro. Hingga akhir karirnya yang tercatat, De Bruyne telah mengoleksi 109 caps mencetak 30 gol dan 52 assist. Penunjukan sebagai kapten pada tahap ini dalam karirnya melengkapi profilnya sebagai pemain yang komplit. Tidak hanya brilian secara individu, tetapi juga mampu memikul tanggung jawab kepemimpinan di level tertinggi. Setelah 1 dekade penuh gemerlap trofi dan momen tak terlupakan, kabar mengejutkan datang pada April 2025. Kevin De Bruyne mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim, ketika kontraknya berakhir. Dalam sebuah pernyataan yang jujur, De Bruyne mengungkapkan keterkejutannya karena pihak klub tidak menawarkan perpanjangan kontrak baru kepadanya sepanjang tahun. Ia merasa bahwa klub hanya mengambil keputusan terkait masa depannya. Meskipun terkejut, ia menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan tetap merasa yakin bahwa ia masih mampu tampil di level tertinggi sepak bola. Keputusan City untuk tidak memperpanjang kontrak sang legenda mungkin mencerminkan kebijakan klub yang lebih luas terkait pemain yang memasuki usia senja dalam karir profesional mereka. De Bruyne yang berusia 33 tahun, serta perencanaan regenerasi skuad jangka panjang. Ini adalah sisi bisnis sepak bola yang terkadang terasa keras, bahkan untuk ikon sekali berdirinya. Namun, cara perpisahan yang penuh hormat dan pengumuman pendirian patung menunjukkan bahwa keputusan ini sama sekali tidak mengurangi status legendarisnya di mata klub dan para penggemar. Ini adalah upaya untuk menyeimbangkan realitas bisnis dengan penghormatan yang layak bagi seorang pahlawan. Mei 2025 akan selamanya terukir dalam sejarah Manchester City. Malam itu, Etihad Stadium menjadi saksi perpisahan emosional Kevin De Bruyne dalam pertandingan kandang terakhirnya melawan Bournemouth. City berhasil meraih kemenangan 3-1, namun sorotan utama malam itu sepenuhnya tertuju pada sang kapten. Atmosfer haru menyelimuti stadion. Pep Guardiola, manajer yang telah berbagi begitu banyak momen kemenangan dengan De Bruyne, tak kuasa menahan air matanya di pinggir lapangan. Ini hari yang menyedihkan, dia akan dirindukan, ujar Guardiola dengan suara lirih. Setelah peluit panjang berbunyi, sebuah seremoni perpisahan yang megah digelar. Video penghormatan dari mantan rekan-rekan setimnya, termasuk legenda klub seperti Sergio Aguero, Vincent Kompany, Raheem Sterling, dan lainnya,
ditayangkan di layar besar, memicu gelombang emosi di antara para penonton. Selamat atas karirmu, sebuah kehormatan bermain bersamamu. Tentu saja kamu adalah legenda di Manchester City. Demikian pesan dari Aguero. De Bruyne kemudian mengambil mikrofon dan menyampaikan pidato perpisahan kepada para penggemar yang setia memenuhi stadion. Manchester adalah rumah. Saya datang ke sini bersama istri saya, Michelle, untuk tinggal lama. Tidak menyangka akan berada di sini 10 tahun. Kami memenangkan segalanya. Kami membuat kota ini, klub ini lebih besar. Ucapnya, suaranya bergetar menahan haru. Kevin De Bruyne meninggalkan Manchester City bukan hanya sebagai pemain yang syarat gelar, tetapi sebagai seorang ikon yang telah mengubah sejarah klub dan Premier League. Warisannya melampaui statistik gol dan assist yang impresif. Ia akan dikenang karena gaya bermainnya yang elegan namun efektif, visi permainannya yang seolah datang dari dimensi lain, kreativitas tanpa batas yang membelah pertahanan rapat, dan kepemimpinannya yang tenang namun berpengaruh di lapangan. Para pengamat dan penggemar sepak bola sepakat menempatkannya di jajaran gelandang terbaik generasinya, dan bahkan sebagai salah satu pemain terhebat yang pernah menghiasi panggung Premier League. Warisan De Bruyne juga terwujud dalam momen-momen tak terlupakan yang ia ciptakan, standar keunggulan yang ia tetapkan bagi dirinya sendiri dan rekan-rekannya, serta inspirasi yang ia berikan kepada para pemain muda yang bercita-cita mengikuti jejaknya. Pep Guardiola dalam kata-kata perpisahannya menyebut De Bruyne sebagai pemain yang tak tergantikan, bukan hanya karena kontribusi gol atau assist, tetapi karena koneksi, cara bermain, dan apa yang ia berikan untuk klub ini dari tahun ke tahun yang dicintai orang-orang. Kata-kata ini merangkum esensi dari apa yang telah diberikan De Bruyne kepada Manchester City, sebuah jiwa, sebuah identitas, dan sebuah standar baru. Perjalanan Kevin De Bruyne adalah sebuah simfoni yang indah dari seorang anak muda berbakat di Drongen, Belgia, yang mengasah kemampuannya dengan tekun, melewati berbagai ujian dan rintangan, hingga akhirnya mencapai puncak tertinggi sebagai ikon global dan legenda abadi Manchester City. Setiap umpan terobosannya adalah notasi melodi, setiap golnya adalah crescendo yang menggetarkan, dan setiap trofi yang diangkatnya adalah tepuk tangan meriah dari semesta sepak bola. Meskipun tirai babak Manchester City telah resmi ditutup, warisan King Kev akan tetap hidup dalam sejarah klub dan dalam hati para penggemarnya. Visi, kreativitas, dan semangat juangnya akan terus menginspirasi generasi mendatang. Dan kini, dengan elegi perpisahan yang masih terngiang, dunia sepak bola menahan napas, menantikan babak selanjutnya dari sang maestro. Karena bagi seorang seniman sejati, panggung tak pernah benar-benar berakhir, ia hanya berganti babak.